Salam bahagia Ibu dan Bapak guru sekalian. Di video pembelajaran kali ini kita akan mengetahui cara memfasilitasi peserta didik dalam melakukan produksi karya. Dalam proses produksi karya, peserta didik akan menghadapi tantangan dan kesulitan yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Disitulah kehadiran dan peran guru sangat diperlukan sebagai motivator untuk membantu menguatkan murid dalam menghadapi tantangan selama melakukan produksi karya. Selamat belajar. Selamat sore, Mama Rita. Bu Nancy, selamat sore Bu. Mari Bu masuk Bu. Tidak usah, di sini saja. Saya malah mengganggu loh itu. Oh, pagi kali dulu Bu. Oh iya. Permisi. Silakan. Kebetulan sekali loh Bu Nancy, saya mau cerita. Si Binar seminggu terakhir ini setiap pulang sekolah langsung masuk kamar. Kerjaannya duduk di depan laptop sampai dia lupa makan. Kalau saya ingetin makan ya Bu, jawabnya ini bagian tugas yang sulit Ma, harus selesai sampai minggu depan dan gak bisa ditunda, gitu katanya Bu. Tapi Mama Rita tahu apa yang dilakukan oleh Binar? Tahu sih Bu, memang Binar sempat cerita, dia itu sedang mengerjakan proyek desain kampanye bahaya asap gitu loh Bu. Tapi kan si Binar kan anak semangat sekali loh Bu, dia baik-baik saja. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia berubah ya Bu ya? Saya kan jadi khawatir Bu. Mama Rita tidak perlu khawatir. Saya sebenarnya sudah bicara banyak dengan Binar. Kalau menurut saya ya Mama Rita, Binar itu sedang kecewa Bu. Kecewa? Kecewa kenapa Bu? Bukan saya jadi makin khawatir kan? Nggak apa-apa. Binar itu memang sedang semangat-semangatnya melakukan proyek desain poster di pembelajaran di sekolah. Nah Pak John, guru yang memfasilitasi Binar melakukan proyek itu mendadak harus pulang kampung Bu. Jadi Binar sekarang sedang kesulitan mencari pengganti guru yang memfasilitasi proyek Binar itu. Oh gitu. Terus saya sebaiknya harus bagaimana ya Bu? Oh, kenapa Pak? Biasa saja dengan Binar. Itu tidak apa-apa kok Binar itu. Menurut Bu Nancy saya nggak harus khawatir ya. Ibu mau ngomong sama Binar, saya panggilkan ya Bu? Oh, nggak perlu Bu, nggak perlu. Karena memang saya sudah bicara dengan Binar. Kedatangan saya ke sini itu ingin membawa kabar gembira buat Binar Bu. Kalau Pak John, guru yang mendampingi Binar itu sudah kembali sekarang dan besok bisa kembali mendampingi Binar untuk melakukan proyek itu. Alhamdulillah, insya Allah Binar semangat lagi ya Bu. Iya betul, amin. Ya sudah Mama Rita, begitu saja saya pamit ya Mama Rita ya. Oh ya gitu Bu. Oh maaf loh Bu, saya sampai nggak sempat bikin minum. Nggak apa-apa, itu malah merepotkan itu. Mari Mama Rita, selamat sore. Selamat sore Bu Nancy, nanti saya sampaikan kabarnya ke Binar ya Bu. Oh iya, minta tolong ya Mama Rita ya. Ya. Mari Mama Rita. Ibu Nancy, ya kebetulan ini. Oh iya, saya turut senang ya Bu ya, Binar bisa kembali bersemangat. Sekarang giliran saya ini yang harus menangani anak-anak. Anak-anak kenapa Pak Siko? Ya, di kegiatan produksi ini banyak yang putus asa karena merasa gagal. Saya jadi merasa kasihan Ibu. Bagaimana ya caranya menghadapi anak-anak yang semangatnya itu patah? Iya betul Pak Siko, memang di proyek pembelajaran yang baru ini kita itu harus lakukan peran yang tidak biasa kita lakukan Pak. Saya juga mengakui Pak, awalnya saya kebingungan menghadapi Binar dan teman-teman murid-murid yang lain di kelas, tapi akhirnya saya tanyakan saja kepada Bu Prima. Oh iya, Ibu Prima. Dia pandai sekali memang untuk menarik hati anak-anak ya. Nah, lalu apa kata Bu Prima? Ya, Bu Prima mengingatkan memang kenapa nih kita akhir-akhir ini sering mengalami kebingungan begitu ya Pak menghadapi proyek pembelajaran ini ya karena kita itu masih melihat bahwa hanya murid yang berubah menjadi subjek Pak. Kita sebagai pengajar, sebagai pendidik juga harus berubah. Makanya ketika kita berharap anak didik kita berubah, ya kita juga harus berubah, Pak. Kalau masalah berubah ya Bu, saya paham betul Bu. Tapi berubahnya bagaimana itu yang saya tidak paham. Iya, saya juga menanyakan itu kepada Bu Prima, Pak. Tahu apa yang Ibu Prima bilang, Pak? Apa? Dia bilang seperti ini, Bu Nancy, proyek pembelajaran itu kan sudah tidak lagi guru memberikan pengetahuan lalu selesai seperti itu.
Ya karena anak murid sekarang berubah menjadi subjek, maka para pendidik juga harus bisa berubah, Pak. Kita juga harus bisa belajar, cari cara bagaimana bisa menjadi fasilitator, pendamping murid yang baik dalam proses belajar mereka. Ya, saya merasakan tuntutan itu sih memang. Iya Pak, Ibu Prima juga mengingatkan kalau kita sebagai guru itu harus siap sedia mendampingi murid. Ia juga mengutip perkataannya Ki Hajar Dewantara, Oh iya, bagaimana? bahwa mendampingi murid itu artinya menuntun murid mengembangkan seluruh kemampuan. Nah, tapi bagaimana Bu cara mempraktikannya? Ya, apakah kita harus menangani seluruh persoalan murid yang beragam? Ya kalau menurut saya ya Pak, itu adalah kemampuan kita sebagai guru untuk mau berbagi wawasan dan pengalaman kita sesuai minat dan kemampuan kita, Pak. Kalau bahasa sekarang ya kita harus bisa menjadi mentor yang baik, Pak. Karena kita pada dasarnya memang harus bisa menggali potensi murid untuk mencari sumber daya atau potensi murid yang terbaik untuk membantu mereka menemukan solusi untuk masalah mereka ke depan. Ya kalau bahasanya Bu Prima itu adalah kita harus bisa menjadi mitra dialognya murid, Pak. Itu kalau sekarang disebutnya konselor, Pak. Oh iya. Berarti harus mengubah kebiasaan ya. Nah, kewajiban yang tidak ringan ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Dan memang kalau dipikir-pikir Ibu Prima itu juga mengingatkan perubahan yang paling mendesak itu bukan yang lain-lain Pak. Perubahan yang mendesak itu adalah perubahan pola hubungan kita dengan murid. Bahwa kita itu harus bisa menjalin hubungan kemitraan dengan murid Pak. Seperti itu. Ah iya, betul itu apa kata Bu Prima memang. Tapi yang jadi fokus saya sekarang adalah bagaimana caranya mendampingi murid-murid yang semangatnya sedang patah. Ya kalau itu cara masing-masing guru lah ya Pak ya. Tapi saya sih sekarang sedang mempraktikkan 3 teori dasarnya lah gitu Pak. Apa untuk mendampingi murid gitu ya Pak. Yang pertama itu memang membangun kemitraan dengan murid, kemitraan dialog itu Pak. Iya. Yang kedua adalah membangun pola komunikasi yang memberdayakan. Dan yang ketiga itu fokus menggali potensi yang ada pada murid. Dan saya rasa itu sangat bisa Pak, sangat bisa diandalkan. Justru itu yang paling penting Ibu Nancy. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bu ya atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Nah, saya pamit mengajar dulu ya. Terima kasih Bu Nancy. Sama-sama Pak Siko. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah Ibu dan Bapak Guru sudah lebih memahami bagaimana tantangan yang dihadapi oleh para peserta didik dalam melakukan proses produksi karya? Dan apakah Ibu dan Bapak Guru juga lebih memahami perannya ketika mendampingi peserta didik dalam melakukan proses produksi karya tersebut? Semoga video pembelajaran tadi bisa membantu Ibu dan Bapak Guru sekalian dalam mendampingi para peserta didik ketika menghadapi tantangan proses karya berlangsung. Selamat belajar dan semangat selalu!